Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat serta para santri sekalian rahmatullah, kita lanjutkan materi tentang ulumul Quran, yaitu tentang al-i'jazul lughawiyyu fil Quran, kemukjizatan bahasa Al-Quran atau mukjizat Al-Quran dalam hal bahasa. Mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulnya, merupakan hal yang khariqun lil adah, yang di luar kebiasaan, yang tidak lazim, makrunun bitahaddi, yang disertai dengan tantangan untuk menirunya. Salimun 'anil mu'aradah, yang selamat dari pengingkaran. Yadharu 'ala yati mutta'in nubuwah muwafiqan li da'wahu, dan muncul pada diri seorang yang mengaku nabi yang menguatkan atau menyesuaikan dakwahnya. Jadi mukjizat ini diberikan kepada nabi ataupun rasul dalam rangka untuk menguatkan dan meyakinkan kepada umatnya tentang kebenaran risalah dakwah yang disampaikan. Kalau ada orang-orang yang mengaku nabi sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya berarti orang-orang ini biasanya menggunakan sihir, hal-hal yang ya bekerja sama dengan syaitan. Jadi tidak ada nabi rasul sepeninggal atau setelah wafatnya rasul kita. Adapun rasul kita dan nabi ataupun rasul yang sebelumnya diberikan bekal oleh Allah Ta'ala berupa mukjizat, dan masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi zaman dan umat yang situlah diutus Rasul ini. Ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, umat saat itu gandrung sangat mengidolakan ilmu sihir dan para tukang sihir. Nah, maka di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa yaitu sesuatu yang mirip dengan sihir tapi bukan sihir, artinya bisa melawan ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi saat itu. Para tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali-tali kecil dan berubah menjadi ular, maka Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, maka dengan izin Allah tongkat ini berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil, yang disitulah menyebabkan para tukang sihir orang ini masuk kepada agamanya Nabi Musa, ya, mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Hal yang diidolakan pada masyarakat jahiliyah saat itu adalah yang terkait dengan sastra atau syair.
Dalam hal bahasa, keindahan bahasa saat itu diidolakan oleh masyarakat Arab. Sehingga Al-Quran turun dengan keajaiban yang sifatnya itu maknawiyah, bukan secara fisik hissiyah tetapi maknawiyah. Nabi sendiri di samping Allah memberikan mukjizat secara maknawiyah berupa Al-Quran, Nabi juga diberikan mukjizat hissiyah dengan terbelahnya bulan ya pada saat itu, yang bisa dilihat sendiri secara langsung oleh orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy penduduk asli Mekah, dan juga para pendatang, para musafir yang mampir di kota Mekah melihat secara langsung. Dan orang-orang Quraisy bertanya langsung kepada mereka. Orang yang memiliki hati yang bersih, yang jernih, iman, tetapi sebagian besar orang-orang kafir Quraisy karena hatinya tertutup, mereka tidak mau mengimani, menuduh bahwasanya yang terjadi itu adalah sihir. Nah, seperti itulah perbedaan hati orang yang bersih dan hati orang yang kotor. Jadi Al-Quran ini memiliki sifat yang mukjiz. Mukjiz itu melemahkan. Mukjizat itu ya isim fa'ilnya ataupun kata sifat ya, memiliki yang bisa melemahkan. Mereka sebenarnya punya peluang untuk menyaingi tapi tidak mampu. Nah, itulah mukjizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam bab yang terkait dengan kemampuan dimiliki oleh orang kafir Quraisy tapi mereka tidak bisa melawan. Nah, pengertian ijazul Quran ini membuktikan kebenaran pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi Al-Quranul Karim. Jadi mereka ditantang oleh Allah Ta'ala, silahkan ya, dalam banyak ayat, diantaranya di sini saya sebutkan dalam hal landasan teologis tantangan atau tahaddi Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar mengklaim dirinya indah, ia memberikan tantangan terbuka atau tahaddi yang bertahap kepada siapapun yang meragukannya. Di surah Al-Isra 88, yaitu tantangan membuat semisal Al-Quran secara utuh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jinnu, seandainya berkumpul manusia dan jin ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti Al-Quran, la ya'tuna bi mithlih, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu dengan yang lain saling bekerja sama, saling menolong, tidak mampu mendatangkan seperti kitab Al-Quran secara utuh. Kemudian turun 10 ayat, tantangan membuat 10 surah saja, yaitu surat Hud ayat ke-13, Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftaraya, katakanlah datangkan 10 surat seperti itu. Mereka tidak sanggup untuk menandingi surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini lebih sedikit lagi, tantangan membuat 1 surat saja di Al-Baqarah ayat ke-23 ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasul kami yaitu Muhammad, fa'tu bi surah, maka datangkan 1 saja surat. Mereka tidak mampu ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, datangkan penolong-penolong selain Allah. Mereka tidak mampu untuk menandingi 1 surat saja dalam Al-Quran, walaupun surat pendek, mereka tidak mampu mendatangkan seindah dan sekualitas Al-Quran. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Bayan Ijaz Al-Quran menjelaskan, aspek mukjizat Al-Quran terletak pada pemilihan
runtutan katanya, yaitu susunan katanya. Al-Quran menggunakan kata-kata yang paling fasih dengan susunan atau nazam yang paling kokoh dan mengandung makna yang paling dalam. Sampai hari ini tidak ada satupun sastrawan Arab yang mampu menjawab tantangan satu surah pendek sekalipun, seperti Al-Kautsar ya, surat terpendek hanya terdiri dari 3 ayat saja, itu tidak mampu didatangkan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang sastra pada zaman dulu sampai kapanpun. Dulu ada nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzdzab, itu membuat tandingan ya seperti surah Al-Fil. Nah, tetapi tidak bisa ya. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, al-filu anfuhu tawil. Nah, itu kan lucu ya, seperti susunan kata-kata anak TK ya. Jadi tidak bermutu, beda dengan yang aslinya. Nah, jadi siapapun yang punya kemampuan dalam bahasa tidak bisa menandingi mukjizat Al-Qur'anul Karim. Nah, sedikit saya selipkan di sini ya tentang perbedaan antara lafadz, makna, dan dalalah atau penunjukan. Lafadz yaitu bentuk kata. Lafadz adalah bentuk bahasa yang terdengar atau tertulis berupa huruf, bunyi, dan susunan kata tanpa melihat maknanya. Jadi berupa redaksinya ya. Contoh lafadznya adalah dalam Al-Quran Al-Qaryah, kata yang diucapkan atau ditulis Al-Qaryah yang artinya bisa bermakna desa atau daerah atau bahkan negeri, bisa ya. Ummul Qura, nah, itu jamak. Al-Qura adalah jamak dari Al-Qaryah. Kemudian makna itu adalah konsep dalam pikiran. Makna adalah konsep atau gambaran yang terbentuk dalam pikiran ketika seseorang mendengar atau membaca suatu lafaz. Jadi makna asal dari Al-Qaryah bisa desa, bisa kampung, pemukiman penduduk, bahkan bisa negeri. Sedangkan dalalah atau penunjukan, petunjuk yang membentuk maksud, yang mana dalalah adalah hubungan atau petunjuk yang menghubungkan antara lafaz dengan makna tertentu sesuai konteks, sehingga maksud yang diinginkan menjadi jelas. Itu makna yang diinginkan ya. Jadi contoh di surat Yusuf ayat ke-82, was'alil qaryata allati kunna fiha. Kalau arti secara harfiah, secara tekstualnya, dan bertanyalah kepada desa atau kepada kampung allati kunna fiha, yang pernah kami singgahi. Ini perkataan anak-anaknya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, ketika ayahnya Nabi Yusuf ini kecewa ya, dengan perilaku putra-putranya. Saudaranya Nabi Yusuf dibawa ke Mesir tetapi tidak kembali. Nah, maka saat itu untuk meyakinkan bahwasanya berita yang disampaikan oleh anak-anaknya bahwa Bunyamin yang saat itu ditinggal di Mesir karena mengambil sesuatu yang ini sudah direkayasa, sudah diformat sedemikian rupa oleh Nabi Yusuf bersama para stafnya atau para punggawanya. Nah, maka saat itu untuk meyakinkan kepada ayahnya, coba tanyakan kepada desa yang kami lewati, yang kami singgahi. Nah, maksud Al-Qaryah di sini bukan tempatnya, tetapi adalah ahlul qaryah, penduduknya. Karena desa tidak bisa menjawab kalaupun ditanya. Ya, jadi seperti ini contohnya ya. Dan dalam memaknai atau memahami ayat-ayat Al-Quran harus dimiliki yang namanya pemahaman kepada dalalah. Bukan sekedar makna tekstual, tetapi makna kontekstual juga harus dipahami oleh orang-orang yang
berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah sayangnya dalam ayat-ayat Al-Quran ini banyak sekali, bukan sayangnya tapi faktanya ya, bahwasanya banyak dalalah yang itu berbeda pendapat di antara para ulama dalam memahami petunjuk yang ada dalam ayat-ayat itu. Ya misalnya tentang mulamasa, aulamastumun nisa. Yang namanya mulamasa dari sisi makna secara tekstual ya menyentuh biasa yang bisa membatalkan wudhu itu. Tetapi kalau makna yang menunjukkan dalalah petunjuk yang lebih dalam, itu maknanya berbeda-beda. Abdullah bin Abbas yang disebut mulamasa itu beliau mengatakan al-jima' yaitu menyentuh dalam arti yang berkumpul ya, yang bisa membatalkan wudhu itu bukan semata-mata menyentuh secara fisik saja, tapi ada makna yang lebih dari itu, sehingga kalau menyentuh biasa tidak sampai membatalkan wudhu. Nah inilah ada perbedaan dalalah sehingga memiliki konsekuensi pemahaman ataupun hukum yang berbeda antara satu ayat. Nah, jadi sangat fleksibel dalam memahami ayat-ayat ini. Nah kita kembali kepada kemukjizatan Al-Quran ini. Ada 4 bidang atau 4 macam yang sudah pernah kita singgung sebenarnya. Ini kita sebagai pengantar untuk memahami apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama al-ijazul lughawi yang menjadi tema pembahasan kita, yaitu kemukjizatan dalam hal bahasa. Yang kedua al-ijazul ilmi, kemukjizatan Al-Quran dalam hal ilmu pengetahuan. Ada keterkaitan antara ayat-ayat yang berbicara tentang masalah fenomena alam misalnya, yang itu baru bisa dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan ketika dilakukan penelitian sekian tahun. Ya misalnya periode penciptaan manusia yang disebut embriologi ya, itu pada saat dulu belum dikenal tahapan tentang penciptaan manusia, mulai daripada alaqah, nutfah dulu ya, kemudian alaqah, ada mudghah, kemudian al-idham yaitu tulang belulang ya. Jadi ini baru dikenal setelah adanya ilmu pengetahuan, dan pada saat Nabi diutus belum ada, sehingga ini membuktikan periodisasi tentang penciptaan manusia ini bukan dari manusia, tetapi dari pencipta manusia yang dikalamkan, yang difirmankan dalam ayat-ayatnya, sehingga ini menunjukkan kemukjizatan dalam hal ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga al-ijazul tarihi, yaitu kemukjizatan dalam hal sejarah. Al-Quran bicara tentang sejarah masa lalu, bahkan ketika bumi belum ada, pada zaman Nabi Adam dan sebelumnya, itu disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran bicara tentang umat-umat sebelum datangnya umat Islam dengan para nabi dan rasulnya. Jadi sejarah masa lalu, masa yang sekarang, dan bahkan prediksi masa yang akan datang tentang terjadinya hari kiamat dan isyarat tanda-tandanya, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan dari manusia, tetapi dari pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamun nas atau kalamun Nabi Muhammad. Yang keempat al-ijazul tasyri'i, penetapan hukum. Al-Quran menetapkan hukum-hukum yang relevan. Dengan adanya hukum ini, manusia yang melaksanakannya menjadi tertib, menjadi teratur, dan mendapatkan kejayaan pada masanya. Sehingga kalaupun kita dapatkan umat saat ini, umat Islam maksudnya, belum mendapatkan kejayaan karena meninggalkan Al-Quran. Yang bisa menjadikan umat Islam ini jaya pada masa lalu adalah karena Al-Quran. Ketika Al-Quran ditinggalkan, maka umat ini mendapatkan kelemahannya atau kemundurannya.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini kepada umat-umat tertentu dan merendahkan derajat umat lain yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, kita fokus pada al-ijazul lughawi fil Qur'an, kemujizatan Al-Qur'an dalam hal bahasa. Ini ada 3 dimensi, 3 sudut pandang yang kita bahas, dan masing-masing akan kita sampaikan beberapa contohnya. Yang pertama dari keindahan fonetik atau suara dan ritmenya, atau nazamnya, atau sajaknya. Kalau orang buat puisi, nah itu bersajak. Orang berpantun juga sama. Kata-kata yang akhir, huruf akhir itu ada kemiripan. Nah itulah, tidak mudah menyusun kata-kata kalimat seperti itu. Nah itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ketepatan pemilihan kata atau diksi atau intikhabul lafzi, pemilihan kata yang tepat sesuai dengan makna, maksud yang begitu mendalam, yang begitu luas maknanya. Yang ketiga adalah susunan kalimat yang efisien namun kaya makna, yang disebut ijaz ya. Beda antara i'jaz, pakai ain. Kalau al-ijaz, ajaza yujiz, itu meringkas. Jadi kalimat yang ringkas tetapi maknanya luas. Kalau dalam konteks hadis nabawi, beliau memiliki keistimewaan jawami'ul kalim, bisa merangkum kalimat yang luas dengan susunan kalimat yang pendek. Maknanya luas tapi redaksinya pendek. Ya misalnya hadis nabawi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan tergantung pada niatnya. Ini kan pendek, walaupun masih ada kelanjutannya, tapi intinya di sini. Walaupun pendek, tetapi penjabarannya luas. Bahkan menjadi kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha, semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Terus penjabarannya sangat luas. Nah, Al-Quran juga memiliki makna yang luas seperti itu dengan redaksi yang pendek. Nanti kita sebutkan masing-masing, ya kita jelaskan dan kita ambil beberapa contoh yang terkait. Yang pertama, dalam hal keindahan fonetik atau suara dan ritme, Al-Quran memiliki keserasian bunyi huruf yang luar biasa. Saat dibaca, ia memberikan efek psikologis baik bagi yang paham artinya maupun yang tidak paham. Ini contoh surah An-Najm ayat 1-4 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi masing-masing akhir dari ayat ini ada keserasian hurufnya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu, yaitu berupa Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dulu orang-orang Arab, terutama para pemuka atau tokoh-tokoh yang sangat memusuhi terhadap Rasulullah dan dakwahnya, suatu saat ada beberapa tokoh yang mendengarkan Rasulullah membacakan surah An-Najm ini. Ada Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang punya kecerdasan ya, sehingga orang-orang Arab saat itu memberikan julukan Abul Hakam, orang yang pinter, yang bijak, yang punya pikiran yang bagus. Tapi karena pikirannya tidak digunakan untuk mengakses wahyu, memahami
mengakses wahyu, maka Nabi memberikan julukan atau panggilan Abu Jahal, ya, bapak kebodohan, ya. Karena ilmu akalnya nggak digunakan untuk berpikir, tapi untuk menolak. Nah, maka disebut Abu Jahal. Ada juga Al-Walid bin Mughirah saat itu, ya, ayah daripada Khalid bin Walid, juga punya kecerdasan luar biasa, punya otak luar biasa. Dan beberapa tokoh Quraisy itu mendengarkan Nabi membaca surah An-Najm ini. Bahkan sampai pada ayat ke-62 Nabi membaca wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah untuk Allah dan beribadahlah. Nabi sujud tilawah. Orang-orang Arab Quraisy itu ikut sujud dengan spontan, refleks, betul-betul tunduk seperti yang dilakukan Rasulullah. Mereka sendiri bingung, kok bisa, ya? Kok bisa secara refleks mereka mengikuti yang dibacakan Rasul, yang menikmatinya betul-betul luar biasa, karena mereka sangat paham dengan ayat-ayat yang dibaca. Dan ini bukan kalimat manusia biasa, ini luar biasa. Maka mereka sujud, tetapi itu tadi hatinya sudah keras, ya, sudah terkunci, maka kebenaran tidak bisa masuk dalam hatinya. Nah, di sini ada analisa kebahasaannya. Semua ayat di akhir surah An-Najm ini diakhiri dengan rima atau huruf, ya. Jadi irama huruf alif yang maksurah, bunyi A yang lembut. Bunyi ini memberikan ketenangan dan ketukan ritme yang pas dengan nafas manusia. Ketika dibaca keras, jahar, ia mengetuk hati pendengarnya. Jadi kalau diakhiri, ya, dengan, kalau di tajwid ini mat yang asli, ya, mat tabi'i, ada lagi mat arid li sukun, ya. Masing-masing ini semuanya sama ayat akhir ayat, dan itu memberikan suasana keindahan yang luar biasa. Yang lainnya, yang kedua adalah ketepatan pemilihan kata atau diksi, intikhabul lafz. Dalam bahasa Arab banyak kata yang sekilas bersinonim, artinya sama, ya. Namun Al-Quran menempatkan tiap kata pada posisi yang tidak bisa digantikan kata lain. Contohnya yang bisa kita ambil dalam ayat-ayat Al-Quran, perbedaan kata al-ghaif dan al-matar. Keduanya sering diterjemahkan sebagai hujan. Namun bedanya, kata al-ghaif selalu digunakan Al-Quran untuk hujan yang membawa rahmat, berkah, dan kesuburan setelah kekeringan. Misalnya surat Asy-Syu'ara, ya, ayat ke-28, yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan al-ghaif setelah mereka berputus asa. Jadi ada kata-kata al-ghaif di sini. Sementara al-matar hampir selalu digunakan Al-Quran untuk hujan yang berfungsi sebagai azab atau siksaan. Misalnya surat Al-Furqan ayat ke-40, dan sesungguhnya mereka telah melalui negeri yang dijatuhi hujan atau matar yang buruk berupa hujan batu. Kisah yang terjadi pada umatnya nabi-nabi terdahulu yang menentang dakwah nabi-nabi tersebut. Di antara siksaannya dihujani batu dari langit. Nah, kesimpulan ulama, di antara Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini sering menunjukkan ketelitiannya. Struktur Al-Quran tidak pernah salah pilih kata. Tidak mungkin kata matar menggantikan ghaif dalam konteks rahmat. Kalau dalam bahasa biasa yang kita pakai, ya, al-matar. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, karena ini sangat detail, dipilih al-ghaif, yaitu hujan yang mengandung rahmat. Ada lagi kalau dalam doa Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, shayyiban itu yang mirip ghaifan ini, yaitu mengandung rahmat, mengandung kebaikan. Kata-kata imro'atun versus zaujah. Imro'atun itu, ya, wanita, zaujah istri. Kata imro'ah digunakan untuk wanita istri yang tidak sejalan secara prinsip atau akidah dengan suaminya. Contohnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut.
Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Jadi Allah mengambil permisalan orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut ini. Nabinya orang yang soleh, bahkan utusan Allah, ya, suaminya maksudnya, tapi istrinya tidak bisa diatur. Nah, ini disebut dengan redaksi imro'ah. Kalau istri Fir'aun yang disebut yaitu Asia, itu termasuk penghuni surga nantinya. Jadi kata zaujah digunakan untuk istri yang memiliki keserasian, cinta dan kesamaan visi dengan suaminya. Ya, barangkali karena istrinya Fir'aun solihah, ya, suaminya tidak sama solehnya, mungkin begitu ya. Maknanya bukan berarti istrinya Fir'aun yang tidak solihah, tapi justru kebalikannya. Istrinya di sini yang solihah, suaminya tidak sejalan, tidak seirama akhlaknya dengan istrinya yang bagus, mungkin begitu ya. Di At-Tahrim juga ada. Jadi masih masuk di sini. Yang seharusnya suami istri seirama, satu visi misi, tapi kalau tidak sama maka disebut imro'ah. Kalau sama disebut zaujah. Digunakan untuk istri yang memiliki keserasian, cinta dan kesamaan visi dengan suaminya. Contohnya kisah Nabi Adam dan Hawa, ya, Al-Baqarah 35, serta Nabi Muhammad dengan istri beliau. Dua kata ini sama-sama diterjemahkan sebagai istri, namun penggunaannya dibedakan secara ekstrim berdasarkan kondisi keselarasan dalam rumah tangga. Berikutnya contohnya adalah antara kata khauf dan huzn. Ada kemiripan, yaitu takut dan sedih. Dua kata ini mewakili respon psikologis manusia dan Al-Quran sangat presisi dalam memasangkannya. Kata khauf atau takut selalu merujuk pada hal yang akan terjadi di masa depan yang belum terjadi, ancaman, hukuman, bahaya, kekhawatiran. Sedangkan kata huzn, sedih, selalu merujuk pada peristiwa yang telah berlalu di masa lampau karena kehilangan, kegagalan, ataupun ada kecelakaan yang sudah terjadi. Nah, kalau di sini di surah Yunus 62 sampai 63 ini Allah menceritakan tentang wali-wali Allah itu, ala inna auliya Allah, ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Apa yang belum terjadi mereka tidak mengkhawatirkannya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih terhadap apa yang terjadi pada masa lalu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau perkiraannya. Itulah para wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Itulah para wali. Jadi ini menunjukkan bukti ketepatan Al-Quran selalu menggunakan redaksi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Diksi ini sangat logis karena manusia takut akan masa depan dan bersedih atas masa lalu. Itu dihilangkan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lain antara kata-kata khalaqa dan ja'ala. Khalaqa artinya menciptakan, ja'ala itu menjadikan. Keduanya bermakna membuat, namun cakupannya berbeda. Kata khalaqa dikhususkan untuk penciptaan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala. Contoh penciptaan langit dan bumi yang banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada bumi. Allah yang menciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan kata ja'ala berarti menjadikan atau mengadakan, yang bisa bermakna mengubah bentuk, membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada, atau menetapkan suatu fungsinya. Allah menjadikan malam ya untuk istirahat, menjadikan matahari sebagai pelita. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Ini menunjukkan fungsi masing-masing sudah ada, tapi ditegaskan sehingga menggunakan redaksi ja'ala.
Allah tidak mengatakan wa khalaqnal laila libasa, tapi Allah mengatakan wa ja'alnal laila, kami jadikan malam sebagai pakaian, sebagai tempat waktu untuk istirahat. Nah, contoh yang lain yaitu kata-kata al-hub dan al-mawaddah. Dari sisi aspeknya, al-hub ini di dalam hati, yaitu internal perasaan. Sedangkan al-mawaddah itu di dalam perbuatan eksternal atau perilaku, ya, dibuktikan. Jadi kalau al-hub itu tempatnya di hati, al-mawaddah itu dampak ataupun konsekuensi daripada al-hub itu. Dari sisi sifatnya, al-hub ini ketertarikan yang abstrak dan emosional. Sedangkan mawaddah itu manifestasi cinta, perwujudan cinta yang konkret dan damai. Dari sisi aspek kontrolnya, kalau al-hub ini kadang sulit dikendalikan, bisa muncul tiba-tiba. Sedangkan al-mawaddah bisa diupayakan dan dijaga lewat komitmen. Kemudian aspek dampak, al-hub ini membuat hati rindu dan condong, sedangkan al-mawaddah membuat hubungan harmonis dan minim konflik. Inilah yang melatar belakangi mengapa dalam pernikahan, Allah redaksikan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, ya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk saling menikah ini, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ada kata-kata mawaddah, bukan hub, karena dalam rumah tangga perasaan suka atau al-hub bisa pasang surut seiring usia dan perubahan fisik. Namun al-mawaddah memastikan suami istri tetap saling memerlukan dengan baik, setia dan bertanggung jawab karena adanya komitmen masing-masing. Jadi sebuah kecintaan yang akhirnya berdampak kepada perilaku yang saling memberikan kedamaian satu dengan yang lain. Nah, contoh yang lain jamaah sekalian di surah Al-Baqarah ayat ke-61, ini cerita tentang sebagian dari perilaku buruk yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka sudah mendapatkan hidangan istimewa al-manna wa salwa. Ini hidangan surga. Mereka tidak perlu bekerja, ya. Setiap pagi sudah tersedia manna dan salwa ini. Ya, manna ini seperti madu yang sangat manis, nah, salwa ini seperti telurnya atau seperti burung puyuhnya ini. Jadi makanan istimewa yang lezat luar biasa, tapi mereka ini tidak bersyukur, ya. Akhirnya tidak bisa bersabar dan ingin mendapatkan makanan jenis lain. Nah, maka inilah bentuk rasa yang tidak bersyukur, ya, perilaku orang-orang Bani Israel. Diredaksikan di ayat ayat ke-61 Al-Baqarah, wa id qultum, ingatlah ketika kamu berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka, maka mohonlah kepada Tuhanmu. Ini juga redaksi sangat detail, ya. Jadi seolah-olah Allah itu hanya Tuhannya Nabi Musa. Jadi Tuhanmu, bukan Tuhan kami, gitu loh. Itu berarti kan menunjukkan sifat kufur, keingkaran Bani Israel kepada keberadaan Allah sebagai pemberi rezeki. Fad'u lana rabbaka, coba mintalah kepada Tuhan, yukhrij lana, supaya mengeluarkan untuk kami, ya, min ba'diha, setelah makanan yang satu tersebut, apakah berupa hasil bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ini kan makanan-makanan yang dimanapun itu ada. Mereka mengingkari dengan nikmat rezeki yang berupa makan minum surga ini dengan mencari alternatif. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada umatnya itu Bani Israel, ihbitu Misra. Coba silahkan kalian, ihbitu di sini pergilah atau masuklah. Allah enggak memberikan petunjuk kepada Nabi Musa udkhulu Misra atau udkhulu hadhil qaryah, tidak. Tetapi Allah menyebutkan lewat Nabi Musa ini ihbitu,
ihbitu itu dari atas ke bawah, seperti Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk turun dari surga ke dunia ya. Faqulna ihbitu minha jami'a itu. Jadi Nabi Adam diusir dari surga, dari yang tinggi ke yang rendah, dari derajat yang mulia berupa makanan yang lezat, yang nikmat, menjadi makanan yang ala kadarnya, yang sebagaimana dimakan oleh penduduk Misr. Di sini dikasih tanwin ya. Kalau Misr yang sekarang ada itu tanpa tanwin, itu menunjukkan tempat negara. Tapi kalau Misron ada tanwinnya, ini menunjukkan kota. Kota apapun, kota yang tidak menunjukkan spesifikasi ya, ada tanwin di sini, menunjukkan kata nakiroh, kata yang tidak tertentu. Nah, itulah pemilihan kata yang tepat dalam bahasa Al-Quran. Berikutnya yaitu susunan kalimat yang efisien namun kaya makna, yang disebut ijaz tadi. Ijaz adalah meringkas kata namun memperluas makna. Contohnya Al-Baqarah 179 tentang hukum qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam qisas ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian orang-orang yang memiliki akal. Analisa sastranya, sebelum Islam datang, orang Arab punya pepatah terkenal untuk mencegah pembunuhan. Al-qatlu anfalil qatlil qatil. Pembunuhan itu paling ampuh menghentikan pembunuhan berikutnya. Nah, pakar sastra Arab membandingkan antara pepatah terbaik Arab tersebut dengan ayat Al-Quran di atas. Ayat Al-Quran ini jauh lebih unggul. Karena apa? Jumlah hurufnya lebih sedikit, artinya lebih ringkas, menghindari pengulangan kata yang sama. Kata qatlut diulang 2 kali di pepatah Arab, ini kurang indah. Kemudian mengandung paradoks yang indah. Bagaimana mungkin di dalam kematian, yaitu kisah, justru ada kehidupan. Orang-orang yang jadi takut membunuh sehingga nyawa masyarakat terselamatkan. Ini sesuatu yang menyebabkan kita berpikir, apakah betul ya? Nah, ternyata ketika diteliti betul, walaupun memang ada pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, tapi itu akan membuat jera. Dia tidak akan bisa ya, kalau sudah mati, dihukum mati, nggak bisa melakukan pembunuhan yang kedua dan ketiga. Tapi kalau pembunuh ini dibiarkan masih hidup, nanti yang terbunuh 2, 3, 4 bahkan mungkin ratusan dari satu orang saja pembunuhnya. Kalau dihabisi dia, nah, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membunuh di kesempatan yang lain. Nah, jadi seperti itulah kemukjizatan dalam hal ringkasnya. Nah, kemudian di surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, ini ayat yang sering sekali kita baca, ayat 5 dan 6 ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, ternyata ini bukan semata-mata pengulangan ya. Jadi ini kata-kata yang unik dan memiliki maksud yang sangat mendalam. Dalam bahasa Arab ada kaidah ini, idza takarraratul ma'rifah, apabila terulang isim ma'rifah, kada tsaniyah hiyal ula, maka isim ma'rifat yang ada alnya, yang kedua itu seperti isim ma'rifat yang pertama. Al-usr di ayat yang ke-6 itu sama dengan al-usr di ayat yang ke-5, itu maksudnya. Wa idza takarraratin nakira, apabila terulang isim nakira yang tidak ada alnya, yang dikasih tanwin, karena tsaniya ghairal ula, maka kata nakira yang disebutkan berulang yang kedua itu berbeda dengan kata, karena di sini adalah yusron. Yusron ini isim nakira. Yusron di ayat yang ke-6 itu berbeda dengan yusron ayat yang ke-5. Jadi kesimpulannya, Allah ingin memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kalau kita menghadapi masalah, satu kali kesulitan, jadi al-usr ayat yang ke-5 dan al-usr yang ke-6 itu satu saja, itu dikepung, Allah memberikan solusi sampai 2 kali kemudahan. Itu logikanya. 1 lawan 2 kira-kira banyak mana? Kan banyak 2. Yang menang 2, yang menang yusronnya, yang kalah al-usrnya. Nah, seperti itu ya. Ini bukan semata-mata pengulangan, tetapi pengulangan yang memiliki makna ya, yang sangat mendalam, supaya kita ya yakin ya dengan solusi dari Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang lainnya, surah Al-A'raf ayat ke-16, yaitu ada dialog iblis dengan Allah. Qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, ya Allah,
karena engkau telah memvonisku sesat ya, masuk neraka, aku nggak mau sendiri. La aqudanna lahum, pasti aku benar-benar akan duduk untuk mereka, menyesatkan orang-orang itu siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan jalasa dan qa'ada. Kalau jalasa itu duduk sementara, dari tidur, kita habis tidur kemudian kita duduk, itu jalasa, duduk sebentar. Tapi kalau qa'ada itu dari berdiri ke duduk, duduknya lama. Seperti kita mendengarkan majelis ilmu ini, itu duduk qa'ada. Nah, Allah Ta'ala meredaksikan tentang sumpah iblis, tidak mengatakan la ajlisannahum, tapi la aqudanna. Pasti ada dalam taukid, non taukid, pasti benar-benar aku duduk. Jadi seolah-olah Allah mengatakan iblis ini membuat posko lah, seperti itu. Poskonya di mana? Bukan di tempat-tempat yang menuju pada maksiat. Ini uniknya ya. Poskonya didirikan oleh iblis ini di tempat-tempat untuk menuju yang baik. Jadi iblis ini membuat camp untuk stay-nya, berjaga-jaga di mana? Di jalan yang lurus. Orang yang mau ke masjid itu ada poskonya di sana. Supaya apa? Ya, dia memiliki penyakit riya ya, supaya ada riya, misalnya ada ujub, aku loh lebih baik dari tetanggaku ya, walaupun hujan-hujan tetap ke masjid, tetanggaku di rumah nggak pernah ke masjid. Nah, itu kan ada bisikan-bisikan dari mana? Ini pentingnya kita menjaga keikhlasan ya, sehingga ada cerita Abdullah bin Umi Maktum yang sampai dituntun oleh pemuda. Jadi ceritanya Abdullah bin Umi Maktum itu kan tersandung, kemudian pemuda ini menuntun Abdullah bin Umi Maktum supaya sampai ke masjid. Ketika ditanya, siapa kamu? Kata pemuda ini, saya iblis. Loh, iblis kok malah mengantarkanku ke masjid? Iya, karena ketika kamu tersandung, itu Allah mengampuni 50% dosa-dosamu. Saya tidak ingin kamu tersandung lagi, kemudian dosamu 100% diampuni, maka saya tuntun kamu ke masjid ini. Ya Allah ya, sampai seperti itu strateginya ya, supaya manusia ini tidak mendapat ampunan. Jadi kan seolah-olah baik, tapi tujuannya buruk. Nah, seperti itu ya. Iblis ini betul-betul ya memiliki kecerdasan yang di luar nalar ya. Jadi intinya seperti itu ya. Iblis stay di jalan yang lurus untuk menggelincirkan manusia. Para dai, para penghafal Quran ya, hati-hati ini. Para ustadz, para kiai, para mubaligh, hati-hati. Itu disimpangkan niatnya oleh iblis dan setan ini ya. Kalau orang yang mau ke maksiat itu sudah auto Pak ya, tanpa digoda sudah berangkat ke maksiatnya itu, ke tempat-tempat yang banyak dosanya itu sudah, karena nafsunya sendiri sudah ingin ke sana, nggak usah digoda, sudah otomatis berangkat ke maksiat, walaupun membayar dengan ratusan juta itu mau. Itu iblis sudah teriak-teriak aja dari jauh ya, sudah mereka sudah berangkat sendiri ke tempat maksiatnya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, berikutnya tentang pandangan ulama ahli zaman, Al-Jurjani mengatakan beliau mencetuskan teori nazam atau sistem struktur. Beliau berpendapat bahwa letak mukjizat bukan pada kata per kata secara terpisah dan bukan pada maknanya saja, melainkan pada cara kata-kata yang dirangkai dan dijalin satu sama lain sehingga melahirkan makna baru yang presisi, yang persis ya, yang mendekati kepada sesuatu yang mudah dipahami dan memang betul-betul sesuai dengan kebenaran. Ibnu Khaldun beliau mengatakan, menegaskan bahwa keterpukauan orang Arab terhadap Al-Quran terjadi karena jiwa mereka mengenali tingkat bahasa yang berada di atas kemampuan kognitif, kemampuan akal makhluk hidup. Itu adalah lompatan linguistik, yang linguistik artinya bahasa, ilmu bahasa yang tidak memiliki jembatan dengan kemampuan manusia. Jadi sudah nggak nutut pikiran kita ini. Adapun yang terakhir, kesimpulan dan penutup ya, bahwasanya mukjizat Al-Quran, bahasa Al-Quran adalah bukti abadi bahwa kitab ini bukan buatan Nabi Muhammad, seorang yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang hidup di tengah gurun ya. Keindahan bahasanya melunasi
dahaga spiritual, sementara ketepatan maknanya menantang akal manusia sepanjang zaman. Jika susunan bahasanya saja sudah sedemikian ajaib dan mulia, bagaimana dengan isi petunjuk dan yang ada di dalamnya? Pasti sangat luas. Maka beruntunglah kita yang memulai hari dengan membaca Al-Quran, mendengarkannya dan berusaha memahaminya, bahkan antum menghafalnya. Semoga Allah melembutkan hati kita dengan keindahan mukjizat Al-Quranul Karim. Demikianlah yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.